Hai, bertemu lagi dengan saya Pak Sas. Hari ini kita akan belajar tentang menghargai atau kesetaraan pria dan wanita. Ayo kita lihat. Hari ini kita akan belajar tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Ini ada dalam KD yang kedua. Kita diminta untuk memahami jati diri sebagai perempuan atau laki-laki yang saling melengkapi dan sederajat. Dan nanti harapannya yang kedua nanti bisa menuliskan refleksi tentang jati diri sebagai perempuan atau laki-laki yang saling melengkapi dan sederajat. Tujuan dari pembelajaran kita nanti diharapkan kita dapat menyadari bahwa kita sebagai laki-laki ataupun kita sebagai perempuan diciptakan semartabat dan sederajat. Nah, kita akan masuk ke pembahasan tentang fakta yang terjadi. Ada daya tarik terhadap lawan jenis antara laki-laki dan perempuan. Itu yang seharusnya, dan itu menjadi sesuatu yang wajar dan manusiawi terjadi bagi mereka yang sudah masuk ke usia remaja, kemudian dewasa. Itu sesuatu yang wajar. Tapi yang juga tidak kita tutup mata, ternyata ada pergaulan sesama jenis, yaitu adanya perilaku yang menyimpang, yang seringkali dikatakan ada LGBT ya, lesbian, gay, biseksual, transgender. Nah, mereka-mereka ini bisa dikatakan ya sebetulnya tidak sesuai dengan panggilan Allah menjadi jati diri laki-laki ataupun perempuan. Tetapi ya okelah, mereka ternyata dalam pergulatan hidupnya harus mengalami seperti itu, menjadi lesbian, gay, biseksual, ataupun sampai transgender. Nah, itu pengalaman yang membuat mereka harus seperti itu. Kita harus ya menerima mereka lah. Kemudian coba nanti pertama-tama kita ingin mengenali diri kita sebagai laki-laki dan perempuan. Kita harus mengetahui dan menyadari tentang hakikat kepriaan dan kewanitaan kita masing-masing. Saya sebagai pria, apa yang ada dalam diri saya? Jati diri saya sebagai pria itu apa? Saya sebagai wanita, jati diri saya sebagai wanita itu apa? Nah, itu yang harus pertama-tama kita sadari, bahwa itu semua pemberian dari Allah yang diberikan kepada kita sebagai pria maupun wanita. Dengan begitu, artinya kita sadar akan kodrat manusiawi kita sebagai pria dan wanita, serta mempunyai daya tarik lawan jenis. Jadi kalau kalian tertarik dengan lawan jenis, itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang kodrati. Ya, apalagi sudah masuk ke usia remaja. Kita akan coba melihat dari Kejadian 1 yang ada dalam ayat 26 sampai dengan 27. Di situ dikatakan, keduanya diciptakan menurut citra Allah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang satu dan sama. Artinya, saat dia menjadi pria maupun wanita, mereka, ya, pria dan wanita ini adalah segambar dengan Allah. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semuanya sama di hadapan Allah sebagai pria maupun sebagai wanita. Kemudian lebih daripada itu, mereka, pria dan wanita ini, diberi kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam karyanya yang agung, terutama untuk penciptaan manusia kembali. Melalui perkawinan, ya mereka nanti bersatu, kemudian ada penciptaan manusia
yang lain. Nah, itu adalah gambaran bahwa manusia sebagai pria dan wanita ini menjadi rekan kerja Allah. Kemudian pria dan wanita dipanggil untuk membangun persekutuan, komunion. Artinya dalam keluarga melalui pernikahan itu pria dan wanita ini menjadi satu persekutuan dan bekerja sama dalam pengelolaan dunia beserta isinya demi pelestarian generasi umat manusia. Di pengelolaan dunia itu artinya bahwa semua yang ada di dunia ini untuk membantu pelestarian generasi umat manusia. Di umat manusia itu bukan hanya diciptakan manusia kembali yang baru, tapi juga pengelolaan dunia ini nanti yang menjamin manusia dan generasi berikutnya itu tetap ada dan lestari. Laki-laki dan perempuan hendaknya saling melengkapi. Itu bisa dikatakan punya sifat korelatif. Jadi itu jelas. Dalam bentuk apa saja? Yang pertama-tama ya secara fisik, pria dan wanita. Kenapa pria dan wanita itu mempunyai perbedaan secara fisik? Ya karena keduanya ini harusnya nanti saling melengkapi sebagai pria, sebagai wanita. Ya, pria itu nanti menanamkan benih, wanita bisa mengandung. Nah, kerjasama ini, saling melengkapi ini, itu bisa terwujud kalau keduanya ini saling melengkapi. Akan juga kelihatan dalam seluruh kemanusiaannya, seperti bagaimana masing-masing pria dan wanita itu merasa, kemudian cara berpikir, cara menghadapi kenyataan, dan sebagainya. Di kitab yang lain, Kejadian 2 ayat yang 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Apa yang dimaksud dari ayat ini? Coba kita lihat. Manusia itu sebetulnya punya kuasa atas semua binatang, bahkan punya kuasa untuk memberi nama kepada semuanya itu. Tetapi ternyata dari semua binatang-binatang yang ada yang diberikan oleh Tuhan, tidak ada penolong yang sepadan dengan dia. Manusia itu bisa dikatakan ya di situ Adam. Nah, Adam itu nggak punya penolong yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan itu ya, menghendaki bahwa dengan mengatakan begini, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah itu artinya penolong yang sepadan itu ya sama-sama manusia. Manusia yang dimaksud di sini dalam ayat ke-18 ini adalah Adam. Maka penolong yang sepadan dengan Adam itu siapa? Nanti Tuhan Allah akan ciptakan manusia yang baru, yaitu Hawa. Maka perempuan dijadikan dari rusuk pria. Nah ini ada kaitannya dengan pembahasan yang terakhir tadi. Mengapa kok diambil dari rusuk pria? Kalau kita lihat secara fisiologis, rusuk itu kan ada di tengah-tengah tubuh kita, badan kita. Kenapa kok tidak diambil dari tulang tengkorak atau tulang kaki? Nah, kok diambilnya dari tulang rusuk? Karena laki-laki dan perempuan itu diciptakan bukan sebagai tuan atau hamba di antara satu dengan yang lainnya. Jadi artinya entah itu laki-laki atau perempuan itu menjadi tuan atau hambanya. Ya, tetapi mereka laki-laki dan perempuan itu menjadi rekan yang sepadan. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka adalah sama. Jadi nilai karya dan peran mereka pada karya tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Jadi sama. Seperti di awal yang sudah tadi saya katakan,
manusia diciptakan secitra dengan Allah. Tidak ada yang satu lebih tinggi, tidak ada yang satu lebih rendah. Jadi sama-sama di hadapan Allah itu sebagai manusia, baik itu laki-laki maupun sebagai perempuan. Nah, ini yang nanti menjadi refleksi kita masing-masing. Bagaimana pengamatanmu tentang peran pria dan wanita di lingkungan? Coba kamu amati, bagaimana di lingkungan itu peran pria dan wanita. Apakah sudah ada kesetaraan ataukah belum? Coba nanti refleksi ini kamu refleksikan masing-masing ya, sehingga kamu menemukan bahwa realitas semacam ini apakah sudah bisa dijumpai tentang kesetaraan. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Salam sehat.